Ya, hari ini Saudara Edy Mulyadi rencananya akan menjalani pemeriksaan polisi terkait dugaan kasus ujaran kebencian yang dianggap menyinggung masyarakat Kalimantan. Pemeriksaan kali ini akan dilakukan setelah Bareskrim melayangkan panggilan kedua. Dalam panggilan pertama, Edy Mulyadi mangkir dan beralasan pemanggilan pada waktu itu tidak sesuai dengan aturan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita segera bahas soal kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edy Mulyadi ini dalam konteks bagaimana kita bertenggang rasa. Ada sejumlah narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi hadir secara daring. Kuasa hukum Edy Mulyadi, Juju Purwantoro, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, dan sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasojo hadir. Mas Imam, Mas Juju, Mas Fikar, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Mas Juju, Edy Mulyadi akan hadir hari ini pemanggilan yang kedua. Pasti atau enggak? Karena waktu pemanggilan pertama juga dikatakan pasti hadir, ternyata enggak datang, Mas Juju. Iya, terima kasih Mas Bayu. Jadi kalau Mas Bayu menanyakan panggilan pertama dikatakan pasti hadir, itu tidak benar ya. Itu informasi dari mana? Iya. Ya kan? Beberapa kuasa hukum pada waktu mengatakan ke media bahwa akan hadir besok begitu, ternyata enggak hadir. Tidak. Saya berani pastikan bahwa tidak ada kuasa hukum manapun yang menyatakan bahwa beliau akan hadir pada waktu pemanggilan pertama itu. Samping panggilannya terlalu mendadak dan terkesan cepat sekali ya, yang hanya batas waktu 2 hari dari tanggal surat pemanggilan itu. Ya. Oleh sebab itu kami mewakili kuasa hukum pada waktu pemanggilan pertama itu tanggal 28 ya. Itu kami hadir ke Mabes, ke Bareskrim Polri dan menerangkan alasan ketidakhadirannya karena sudah ada acara lain ya, tidak ada istilah mangkir dan atau menghindar atau apapun itu. Jadi, kuasa hukum hadir untuk menjelaskan hal itu. Harus dihilangkan itu. Oke, boleh. Kuasa hukum pada waktu itu hadir dan menjelaskan ketidakhadiran. Jadi bukan mangkir menurut Pak Juju. Nah, yang hari ini boleh saya tanya, ini akan hadir atau tidak? Insya Allah ya, kalau Allah mengizinkan ya, ada segala sesuatunya dalam kondisi sehat, beliau Edy Mulyadi akan hadir dan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Ya, Pak Juju boleh tahu nggak sih Pak Edy itu ketika mengatakan berkaitan dengan Kalimantan, saya menyampaikan konteksnya kepada pemirsa Sapa Indonesia yang mungkin tidak mengetahui atau mengikutinya hari per hari karena ini sudah dalam beberapa waktu ini kasus dugaan ujaran kebencian dari Pak Edy Mulyadi ini kan diangkat oleh media begitu ya. Ada tempat jin buang anak saking jauhnya begitu karena di Kalimantan dan ini kemudian menyinggung saudara-saudara kita di Kalimantan. Sebetulnya konteksnya apa sih yang diinginkan Pak Edy Mulyadi sampai kemudian mengatakan hal-hal semacam ini begitu. Menurut Pak Edy Mulyadi apa sebenarnya yang ada di benaknya Pak Edy Mulyadi, Pak Juju? Iya, apa yang diungkapkan oleh Saudara Edy Mulyadi dalam hal pada waktu itu adalah dalam mereka menjelaskan atau merangkan suatu istilah dengan menggunakan suatu kiasan kata tempat jin buang anak itu begitu. Ya, sebetulnya kalau ungkapan seperti itu kan seringkali kita dengar secara masyarakat awam pun juga sering mengungkapkan hal-hal itu dan dalam hal guyonan-guyonan dan dalam hal yang tidak serius begitu ya. Ya. Termasuk saya juga dari zaman anak-anak juga sering bercanda itu kan. Betul. Konteksnya juga pada waktu itu menjelaskan bahwa ada suatu tempat atau suatu daerah tertentu di Kalimantan itu dalam keadaan memang saat ini ya katakanlah sepi luas ya, penuh dengan hutan seperti itu ya, jauh dari prasarana. Itu saja yang diungkapkan oleh beliau, apalagi dikaitkan dengan rencana katakanlah pemindahan atau pembangunan suatu ibu kota baru ya yang memerlukan biaya besar dan sarana prasarana yang tidak main-main. Oleh sebab itu menyatakan kenapa sih harus buru-buru pindah. Jadi Pak Edy Mulyadi itu menyampaikan protes lah terhadap kebijakan pemerintah ini. Sebenarnya itu, Mas Juju ya? Sebetulnya tidak protes, tapi menyampaikan suatu pandangan gitu ya. Suatu pendapat bahwa sebetulnya untuk saat ini ya mungkin belum tepat begitu ya waktunya dalam kondisi seperti itu dan negara kita dalam posisi anggaran yang defisit sekali gitu ya. Utang besar di mana-mana sampai triliunan rupiah gitu. Ratusan triliun malah ya. Oke. Beliau mengingatkan seperti itu. Ya, ya.
terbayang bagi saya karena sekarang ketemu Pak Juju, jadi saya tahu background-nya begitu, tidak hanya membaca atau kemudian mengikutinya di media. Mas Fikar, kalau iya begitu, ini pendapat gitu ya, kita semua kan boleh bebas berpendapat begitu, di media sosial juga, di channel YouTube atau segala macam begitu. Nah, istilah, saya juga menggarisbawahi, saya ada setujunya bahwa kalimat, wah itu jauh banget itu, tempat jin buang anak itu kan sering sebetulnya kita mengatakan itu. Apa dari sisi hukum begitu, Mas Fikar, apakah ini kemudian bisa dipakai kapan saja atau bagaimana menurut sisi hukum ya, sehingga kemudian ada begitu banyak laporan, ada banyak yang masuk ke kepolisian, ada banyak pernyataan sikap yang sebutlah menyesalkan bahwa Pak Edi Mulyadi menyatakan hal tersebut, tentu mengarah kepada Kalimantan, itu tempat yang begitu jauh begitu. Nah ini yang membuat ada ketersinggungan. Bagaimana dari sisi hukum? Kita sama-sama tahu istilah tempat jin buang anak itu konotasinya adalah jauh banget gitulah. Tapi ini ada ketersinggung. Nah hal semacam ini bagaimana kita melihatnya dari sisi hukum, Mas Fikar? Ya, kita mungkin mengerti ya konteks ujarannya itu bercanda sebenarnya ya. Tempat jin buang anak gitu ya. Itu mungkin konteksnya itu gitu. Konteks. Iya. Pendapat disampaikan dengan istilah yang sebenarnya sudah banyak orang mengerti. Sebetulnya kan itu. Betul. Lanjutkan Mas Fikar. Ya, cuma tidak pas tempatnya gitu. Ketika dia menyebut satu daerah yang memang daerah itu sendiri merupakan satu daerah di Indonesia, kemudian dia gunakan terminologi tempat jin buang anak itu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan ketersinggungan gitu ya, menimbulkan reaksi yang kemudian membuat masyarakat di satu tempat itu marah kalau disebut seperti itu. Karena dimanapun tempat itu kan lain sebenarnya dunianya, ya kan, jin dan manusia itu, ya kan. Nah, sepanjang itu satu tempat hidup manusia gitu, saya kira secara realistis ya, secara kenyataan itu ya bukan tempatnya jin gitu. Itu karena itu kemudian kalimat tempat jin buang anak itu sebenarnya kiasan ya. Tapi itu tadi bahwa ada kata-kata yang kemudian menyinggung komunitas tertentu, ya kalau menurut saya sih wajar saja marah gitu ya. Sesuatu yang menyudutkan daerahnya kan begitu ya kan. Jadi bisa diterima, dalam konteks itu bisa diterima. Nah, cuma apakah kemudian itu bisa ditingkatkan di proses menjadi satu penegakan hukum gitu ya, satu proses hukum. Nah, itu yang butuh menurut saya juga keterangan ahli gitu ya. Artinya apakah itu konotasinya bercanda, menghina atau apa gitu. Nah, artinya kalau ini mau dibawa ke level penegakan hukum gitu ya, maka itu tadi saya bilang harus ada ahli yang bisa menjelaskan ini menghina, bercanda atau apa gitu istilahnya. Gitu. Nanti ahli itu yang akan menjelaskan gitu. Nah, jadi berlanjut atau tidaknya perkara ini, menurut saya juga ada di tangan ahli itu. Gitu. Ya, karena istilah jin buang anak itu juga kan sehari-hari juga menjadi menjadi istilah yang digunakan juga untuk menyebut jauhnya suatu daerah umpamanya seperti itu. Kalau Mas Fikar, polisi sudah menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Saya meyakini ini juga dari beberapa informasi di media juga yang saya baca sebelum kemudian kita berdiskusi pagi ini, polisi sudah menghadirkan beberapa ahli berkaitan dengan ini. Berarti ini prosesnya sudah lewat. Berarti ini kasusnya sudah di dalam hukum, menurut Anda? Ya, gini. Pendapat tentang satu istilah, gitu kan tidak sama juga, ada banyak ahli gitu ya kan, ahli bahasa, ahli ini, dan boleh. Nah, sekarang dari sudut penegakan hukum, dari sudut polisi sudah membuktikan bahwa berdasarkan keterangan ahli ini dapat dikualifikasi sebagai satu perbuatan pidana. Enggak apa-apa, itu memang seperti itu ya. Tapi ini juga menimbulkan hak di sisi yang lain pada tersangka atau terdakwa nantinya untuk mengajukan ahli juga gitu.
ya untuk mengajukan ahli juga, menguji itu, Ya. menguji kalimat itu tadi. Oke. Apakah konteksnya menghina, bercanda atau apa? Gitu. Kapan Baru itu di kemudian pengadilan berarti nanti? sebenarnya di seluruh tingkatan. Oh bisa ya, oke. Bisa. Hmm. Setiap tersangka itu punya hak untuk mengajukan pembelaan dari awal gitu, dari sejak dimulainya perkara. Jadi di penyidikan pun dia bisa menghadirkan ahli, bukan tandingan dalam tanda kutip gitu, ahli lain gitu ya, ahli lain untuk berpendapat tentang terminologi yang sekarang menjadi ujaran kebencian ini. Gitu. Oke, dimengerti Mas Fikar bahwa dalam proses-proses dalam pemeriksaan sekalipun bisa dilakukan membandingkan ahli-ahli yang mungkin bisa diajukan oleh kuasa hukum dari Pak Edi Mulyadi. Saya pindah dulu ke Mas Imam. Mas Imam, hal semacam ini nih kan di tengah masyarakat, mungkin di dalam pertemanan kita begitu juga sering terjadi sebenarnya. Ini cuman kemudian terangkat karena kebetulan kita sedang membicarakan ibu kota baru begitu. Ketersinggungan di tengah masyarakat seperti ini wajar terjadi atau apakah kemudian belajar dari kasus ini apa kemudian Mas Imam yang mungkin kita bisa lihat oke, proses hukumnya sedang dijalankan, bagaimana menurut Mas Imam ini, bagaimana kemudian saudara-saudara kita di Kalimantan yang merasa tersinggung, mereka harus apa dan bagaimana. Sekarang mereka sudah melaporkan kasus ini menjadi semacam perbuatan yang tidak menyenangkan dan kemudian ujaran kebencian begitu. Menurut Anda ini on the right track kah di tengah masyarakat kita, Mas Imam? Ya, masih Mas Bayu. Jadi kritik tentang kebijakan, saya kira dalam era demokrasi itu hal yang sangat wajar. Ya. Namun di sisi lain, cara komunikasi kita itu juga perlu kita lakukan dengan cara hati-hati. Apalagi kita ini sekarang obrolan yang sifatnya personal atau kelompok itu dengan mudah bisa menjadi wacana publik. Ini yang seringkali kita tidak sadari. Obrolan yang hanya berdua dalam WhatsApp grup saja, bisa saja itu terus kemudian menjadi viral. Nah, dalam konteks seperti ini, itu menjadi kita ini memang perlu belajar, ya, apalagi kalau politisi ya, mau melakukan sesuatu itu harus ada kehati-hatian. Nah, saya melihat kasus ini harusnya menjadi pembelajaran kita sebagai bangsa, bahwa jangan-jangan apa yang terjadi kali ini hanya representasi, percikan kecil. Bisa jadi ini sebuah kenaifan. Atau bisa jadi ketidakpekaan sosial dari banyak orang. Bukan hanya 1-2 orang ya. Dari banyak orang. Nah ini adalah era di mana apa yang menjadi private, obrolan private itu dengan mudah sekali menjadi publik. Nah kalau seorang politisi tentu harus lebih peka lagi. Secara politis apa yang terjadi hari ini ya ini sebetulnya gol bunuh diri lah kalau ibaratnya sepak bola betul. Nah tetapi secara sosial ini bisa jadi refleksi bukan hanya secara pribadi kepada Pak Edi Mulyadi tapi ini merupakan warning buat kita semua. Kita tidak bisa ya melakukan sebuah mencetuskan kata-kata yang tidak tepat ya. Bisa jadi ini karena kenaifan ya, atau ketidakpekaan ya. Bisa jadi ini sesuatu yang mungkin tidak disadari sepenuhnya bahwa itu akan menimbulkan ketersinggungan. Tetapi di sisi lain ada ini yang justru menurut saya harus mendorong tumbuhnya diskusi baru ya, tentang bagaimana kita itu menyiapkan tatanan sosial ya, terutama di Kalimantan. Supaya saya tidak bisa bayangkan ya kalau obrolan-obrolan yang mungkin didasari karena kenaifan, karena bercanda dan itu terus-menerus terjadi. Nah, oleh karena itu tatanan sosial dimanapun sebetulnya tidak hanya di Kalimantan ya itu harus ada mekanisme seperti apa ya yang lebih rasional, seperti apa ya yang tidak menimbulkan reaksi yang
menimbulkan kemarahan kolektif. Proses respon yang lebih tertata, lebih produktif ya, supaya ini tidak kemudian kemana-mana menimbulkan public anger, kemarahan publik, yang akhirnya justru tidak produktif terhadap kita semua. Nah itu saya kira perlu ada para tokoh atau antropolog, sosiolog, ya para ahli hukum, para budayawan di Kalimantan harus difasilitasi untuk mereka berdiskusi tentang menyambut tatanan sosial baru. Dengan adanya ibu kota yang misalnya nanti betul-betul pindah, itu artinya akan ada banyak sekali interaksi yang bisa jadi kasus-kasus seperti ini akan muncul bertubi-tubi. Nah, bagaimana meresponnya? Ini yang mungkin harus disiapkan agar jangan sampai ibu kota yang baru ini terus kemudian gagap ya menghadapi banyak hal kasus-kasus yang bisa jadi seperti yang sekarang terjadi ini kembali terulang dan berulang-ulang. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Jadi persiapan ibu kota baru itu tidak hanya sekedar fisik, arsitektur, tetapi justru yang paling sulit adalah persiapan bagaimana menyiapkan tatanan sosial baru. Itu yang menurut saya harus dilakukan. Mas. Ya, dimengerti bahwa hal semacam ini atau diskursus seperti ini masih akan terus berlangsung sebetulnya. Apa yang disampaikan Pak Edy Mulyadi mungkin ada juga di banyak benak masyarakat Indonesia, bahkan di saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan juga. Tetapi bagaimana kemudian menyampaikannya dan lain-lain. Tapi nanti kita akan kembali ke kasusnya bahwa hari ini Pak Edy Mulyadi akan hadir untuk memenuhi pemeriksaan dari kepolisian.